Hei, pernah enggak sih kalian dengar nama Pulau Sipadan dan Ligitan? Dua pulau kecil di tengah Laut Sulawesi yang sempat jadi sorotan dunia karena diperebutkan oleh dua negara besar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tapi tunggu, kenapa sih dua pulau kecil ini bisa bikin heboh? Ada apa sebenarnya di balik perebutan Sipadan dan Ligitan? Well, simak video ini sampai habis karena kita bakal bahas semuanya secara detail. Dari konflik perbatasan sampai pelajaran penting untuk kita semua. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sipadan dan Ligitan itu di mana sih? Lokasinya ada di Laut Sulawesi, dekat perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dua pulau ini emang kecil banget. Total luasnya nggak sampai 50 hektar. Kalau lihat dari ukuran mungkin kalian mikir, kecil gitu. Ngapain diperbutin? Eits, tunggu dulu. Jangan remehkan ukurannya. Letak strategis kedua pulau ini bikin mereka jadi rebutan. Sipadan terkenal sebagai salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Airnya bening, terumbu karangnya kaya, dan jadi rumah bagi banyak spesies langka. Ligitan, meski nggak sepopuler Sipadan, tetap punya potensi ekonomi dari sektor kelautan. Plus keberadaan dua pulau ini juga memperkuat klaim wilayah laut alias zona ekonomi eksklusif. Jadi, siapa yang punya pulau, dia juga dapat akses ke sumber daya laut di sekitarnya. Sekarang kita bahas gimana konflik ini bisa muncul. Semua berawal dari sejarah. Sipadan dan Ligitan dulunya adalah bagian dari wilayah Kesultanan Sulu yang sekarang masuk Filipina. Tapi di masa kolonial, wilayah ini dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Nah, perjanjian antara dua penjajah ini jadi asal mula sengketa. Pada tahun 1891, Inggris dan Belanda bikin perjanjian yang membagi wilayah mereka di Asia Tenggara. Tapi perjanjian ini nggak spesifik ngomongin Sipadan dan Ligitan. Akibatnya, ketika Malaysia merdeka di tahun 1957 dan Indonesia di tahun 1945, status kedua pulau ini jadi abu-abu. Malaysia mulai memasukkan kedua pulau ini ke peta mereka, sementara Indonesia juga mengklaim kalau pulau-pulau ini bagian dari Kalimantan. Dan disinilah tensi mulai meningkat. Puncaknya di tahun 1998, Indonesia dan Malaysia sepakat membawa sengketa ini ke Mahkamah International Court of Justice, ICJ. Nah, ini salah satu momen penting dalam sejarah diplomasi kedua negara. Di ICJ, kedua pihak mempresentasikan argumen masing-masing. Indonesia mengandalkan prinsip uti possidetis juris, yang artinya wilayah kolonial. Belanda otomatis jadi bagian dari Indonesia saat merdeka. Sementara itu, Malaysia punya strategi lain. Mereka menunjukkan bukti administrasi. Contohnya, Malaysia udah lebih dulu mengelola pulau-pulau ini dengan memberikan izin pengelolaan wisata dan layanan publik seperti mercusuar. Dan akhirnya, pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Alasan utamanya, Malaysia dianggap lebih aktif mengelola kedua pulau ini dibandingkan Indonesia. Hasilnya tentu bikin banyak orang Indonesia kecewa. Tapi, konflik ini sebenarnya menyimpan banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya administrasi yang konsisten. ICJ memutuskan berdasarkan efektivitas administrasi. Artinya siapa yang lebih dulu dan aktif mengelola wilayah, sengketa punya peluang lebih besar untuk menang. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga wilayah kita, termasuk pulau-pulau kecil yang mungkin terlihat sepele. 2. Diplomasi adalah kunci. Meski ada ketegangan,
Indonesia dan Malaysia memilih jalur damai lewat hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa konflik bisa diselesaikan tanpa kekerasan. 3. Pentingnya data dan bukti kuat. Dalam kasus ini, Malaysia menang karena mereka punya bukti administrasi yang lengkap. Hal ini jadi pengingat buat kita betapa pentingnya dokumentasi dan bukti-bukti hukum untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Setelah keputusan ICJ, apa yang terjadi? Well, meski Sipadan dan Ligitan resmi jadi milik Malaysia, Indonesia nggak tinggal diam. Pemerintah mulai memperkuat pengawasan di perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil yang dekat dengan negara lain. Selain itu, Sipadan dan Ligitan juga jadi contoh di mana Indonesia belajar memperbaiki sistem administrasi wilayahnya. Kita nggak mau kasus serupa terjadi lagi, kan? Nah, sekarang kita udah tahu gimana kisah sengketa Sipadan dan Ligitan ini. Dari sejarah kolonial, konflik perbatasan, hingga keputusan hukum internasional. Tapi yang lebih penting, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sini. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan ICJ ini adil? Atau justru kalian punya pendapat lain? Yuk tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang sejarah, geopolitik, dan konflik perbatasan. Kita bakal bahas hal-hal seru yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.